Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Umar Khayyam lahir pada 18 Mei 1048 di Nishapur, Persia. Sekarang adalah Iran. Di sebuah keluarga yang cukup berada dan memiliki latar belakang akademis yang kuat. Nama lengkapnya adalah Giyad al-Din Abu al-Fath Umar ibnu Ibrahim al-Khayyam. Sejak kecil, Umar menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat yang mendalam pada ilmu pengetahuan. Ia menerima pendidikan awalnya dari ayahnya yang merupakan seorang dokter dan ahli matematika, sebelum kemudian belajar di bawah bimbingan para cendekiawan terkenal pada masanya. Sejak usia muda, Umar Khayyam telah menunjukkan bakatnya dalam berbagai bidang ilmu, terutama matematika, astronomi, dan juga puisi. Ia melanjutkan pendidikannya di kota Samarkand yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di Samarkand, Umar belajar di bawah bimbingan para guru terkenal dan memperdalam pengetahuannya tentang matematika dan astronomi. Salah satu jasa terbesar Umar Khayyam dalam bidang matematika adalah penyelesaian persamaan kubik. Ia menemukan metode geometris untuk menyelesaikan persamaan kubik yang hingga saat ini masih dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa dalam sejarah matematika. Umar Khayyam juga menulis beberapa buku penting dalam bidang matematika. Salah satunya adalah buku yang berjudul Risalah tentang demonstrasi masalah-masalah aljabar dan perbandingan. Dalam buku ini, Umar mengembangkan teori aljabar dan memperkenalkan konsep-konsep baru yang kemudian diadopsi oleh matematikawan Eropa. Ia juga menyelidiki konsep rasio dan proporsi, serta memberikan kontribusi pada teori bilangan dan juga geometri. Selain itu, Umar juga berjasa dalam pengembangan kalender yang lebih akurat, yang dikenal sebagai kalender Jalali. Kalender ini sangat presisi dan digunakan sebagai dasar bagi kalender Persia modern. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan pengamatan yang mendalam, Umar Khayyam dan timnya berhasil mengembangkan kalender Jalali pada tahun 1079. Kalender ini didasarkan pada pengamatan astronomis yang sangat presisi, menghitung panjang tahun matahari dengan ketepatan yang luar biasa. Kalender Jalali memiliki siklus 33 tahun, di mana 25 tahun terdiri dari 365 hari dan 8 tahun terdiri dari 366 hari. Bahkan akurasi kalender ini lebih tinggi daripada kalender Gregorian atau kalender yang kita pakai sekarang ini, yang digunakan tidak hanya di Eropa tetapi di seluruh dunia, dengan kesalahan hanya 1 dalam setiap 5.000 tahun. Wow, sedetail itu ya ternyata penelitiannya Umar Khayyam. Selain pengembangan kalender Jalali, Umar Khayyam juga terkenal karena inovasinya dalam menciptakan instrumen astronomi yang lebih akurat. Ia memperbaiki astrolab atau peta langit dan menciptakan berbagai alat pengukuran yang memungkinkan pengamatan bintang dan planet dengan ketepatan yang lebih tinggi. Instrumen-instrumen ini digunakan oleh para astronom untuk mengukur posisi bintang, menentukan waktu, dan melakukan berbagai pengamatan astronomis lainnya. Jadi kayaknya NASA juga perlu berterima kasih nih kepada Umar Khayyam. Salah satu karya terbesar Umar Khayyam dalam bidang astronomi adalah Zij-i Malik Shashi atau tabel astronomi yang berisi data tentang pergerakan bintang dan planet. Buku ini menjadi panduan penting bagi para astronom selama berabad-abad. Zij-i Malik Shashi tidak hanya berisi data yang akurat, tetapi juga metode perhitungan yang inovatif yang tentunya sangat membantu para ilmuwan melakukan pengamatan dan perhitungan astronomi yang lebih efisien. Di samping jasanya dalam ilmu pengetahuan, Umar Khayyam juga dikenal sebagai seorang penyair yang hebat. Kumpulan puisinya yang paling terkenal yaitu Rubaiyat atau kuatran-kuatren. Kuatren itu seperti puisi yang dalam satu baitnya itu ada sekitar 4 baris, di mana buku itu yaitu Rubaiyat mencerminkan pandangan hidupnya yang filosofis dan seringkali skeptis terhadap kehidupan dan agama. Puisinya penuh dengan renungan tentang waktu, keberadaan manusia, dan misteri alam semesta. Rubaiyat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi sangat populer di seluruh dunia. Apalagi setelah bukunya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Fitzgerald pada abad ke-19.
Selama hidupnya, Umar Khayyam menghadapi berbagai tantangan dan pergolakan politik. Meskipun ia dihormati sebagai cendekiawan atau ilmuwan dan juga penyair, pandangan filosofisnya yang sering kali skeptis dan kritis terhadap dogma agama membuatnya terkadang berada dalam posisi yang sulit. Namun, kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan seni tidak pernah surut. Umar tetap terus menulis dan melakukan penelitian meskipun kondisi politik seringkali tidak stabil. Wow, ini dia, meskipun dalam keadaan yang tidak enak, tetapi tetap rajin belajar. Umar Khayyam meninggal pada 4 Desember tahun 1131 di Nishapur. Namun warisannya terus hidup melalui karya-karyanya yang abadi. Jasanya dalam matematika, astronomi, dan puisi meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah ilmu pengetahuan dan juga sastra. Buku Rubaiyat terus menginspirasi generasi baru dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, menjadikannya salah satu karya sastra paling terkenal dari dunia Islam. Subhanallah. Jasa, karya, dan penemuan-penemuan Umar Khayyam tentunya memberikan pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan baik di Timur Tengah dan Eropa, bahkan di seluruh dunia. Banyak karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bahan studi bagi matematikawan Eropa selama masa Renaissance atau masa kegelapan Eropa. Selain menjadi ahli matematika dan juga astronomi, Umar Khayyam adalah seorang penyair yang sangat hebat, di mana kita semuanya tentunya berutang budi dan harus berterima kasih kepada jasa Umar bin Khayyam. Semoga kita semakin semangat dalam Islam dan dalam belajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.